Jungle. Assalamualaikum warahmaullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, ketemu lagi pelajaran matematika. Kali ini adalah khusus adik-adik kelas 9 SMP. Topik apa yang kita bahas pada kali ini adik-adik? Suatu topik yang mungkin sangat menarik sekali, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Mungkin adik-adik bertanya, aku belajar berpangkat dan bentuk akar, buat apa sih? Kira-kira apa ya? Tentu saja adik-adik pada akhir pertemuan kali ini, adik-adik nanti dapat menerapkan konsep perpangkatan dan bentuk akar dalam masalah sehari-hari. Di bidang IPA, biologi contohnya, ada proses pembelahan sel. 1 jadi 2, 2 jadi 4, dan seterusnya. Kemudian di bidang IPA fisika, masih ingat kecepatan cahaya? 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Baik, kita masuk saja topik yang pertama. Kita awali dengan perpangkatan dan bentuk akar. Apa saja perpangkatan dan bentuk akar, adik-adik? Yang pertama adalah bilangan perpangkat, yang kedua adalah perkalian pada perpangkatan, yang ketiga pembagian pada perpangkatan, yang keempat adalah pangkat 0, pangkat positif, pangkat negatif, bentuk akar. Dan yang kelima adalah notasi ilmiah. Baik, kita awali pelajaran kesempatan kali ini adalah topik yang pertama adalah bilangan berpangkat. Mungkin adik-adik juga bertanya, bagaimana adik-adik menyederhanakan penulisan sebuah bilangan dengan bentuk akar? Coba perhatikan percobaan pengguntingan kertas berikut ini. Kegiatan 1. Pengguntingan pertama. Ada sebuah kertas dipotong menjadi 2 bagian, maka kita akan mendapatkan 2 bagian. Kemudian 2 bagian tadi pada pengguntingan yang kedua, kita potong menjadi 2 bagian lagi. Maka kita akan mendapatkan 4 bagian kertas yang sama. Kemudian pada pengguntingan ketiga, 4 bagian kertas tadi kita bagi menjadi 2 bagian atau kita potong menjadi 2 bagian. Maka kita akan mendapatkan bagian kertas sejumlah 8 kertas bagian yang sama. Dari percobaan penggunaan kertas tadi, maka kita dapat tuliskan dalam tabel di bawah ini. Pengguntingan ke-1 maka banyak kertas 2. Pengguntingan kedua banyak kertas 4. Pengguntingan ketiga banyak kertas 8. Dan seterusnya. Maka dari kegiatan ini diperoleh bahwa banyak kertas hasil pengguntingan kedua adalah 2 kali lipat banyak kertas hasil pengguntingan ke-1. Banyak kertas hasil pengguntingan yang ketiga adalah 2 kali lipat banyak kertas hasil pengguntingan kedua, dan seterusnya. Maka jika kamu melakukan pengguntingan kertas sebanyak N kali, maka banyak kertas hasil pengguntingan ke N adalah, dan dapat kita tuliskan 2 kali 2 kali dan seterusnya sebanyak N, artinya perkalian berulang. Maka dapat dituliskan dengan 2 pangkat N. 2 disebut basis atau bilangan pangkat atau bilangan pokok, yang N disebut eksponen atau pangkat. Mari kita perhatikan kegiatan yang kedua. Contoh yang 1, 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Ada 5 kali bilangan 5. Maka kita dapatkan 5 pangkat 5. Artinya 5-nya ada 5 kali. Contoh yang kedua, 2P kali 2P kali 2P.
ada 2P-nya ada 3 kali. Maka bisa kita tuliskan 2P pangkat 3. Ingat, 2P adalah bilangan pokok. 3 adalah pangkat atau eksponen. Kemudian topik berikutnya, memangkatkan suatu perpangkatan. Amati contoh berikut. 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Maka ada 3 pangkat 2 itu sebanyak 3 kali. Bisa dituliskan 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu sendiri ada 3 2 kali. 3 kali 3. Kemudian 3 kali 3. Kemudian 3 kali 3. Maka dapat kita tuliskan 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 itu ada 3 sebanyak 6 kali. Maka secara umum kita dapat simpulkan jika ada bilangan pokok dipangkatkan kemudian dipangkatkan lagi, maka sama artinya A pangkat M kali N. Kemudian topik berikutnya adalah memangkatkan perkalian suatu bilangan. Kita amati. Contoh berikut. 2 kali 3, ini bilangan pokoknya kebetulan berbeda, dipangkatkan 3. Ingat, 2 kali 3 ini adalah bilangan pokok. Sama artinya, 2 kali 3 itu ada 3 kali. Atau berulang sebanyak 3 kali. 2 kali 3, kali 2 kali 3, kali 2 kali 3. Kemudian bilangan pokok yang sama kita kumpulkan menjadi 1. 2 kali 2 kali 2. Kemudian 3 kali 3 kali 3. Maka kita mendapatkan 2 pangkat 3 karena berulang sebanyak 3 kali. Dan 3 pangkat 3 berulang sebanyak 3 kali. Maka 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Kemudian amati contoh berikutnya. B kali Z dipangkatkan 3. Ya, B kali Y itu sebanyak 3 kali. B kali Z dikali B kali Z dikali B kali Z. Kemudian variabel yang sama kita kumpulkan. B kali B kali B itu artinya sebanyak 3 kali. Kemudian Z kali Z kali Z sebanyak 3 kali. Maka secara umum dapat kita simpulkan jika ada bilangan pokok yang berbeda, A kali B dipangkatkan N itu sama artinya A pangkat N dikali B pangkat N. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini adalah secara umum kita mendapatkan 2 pangkat N sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak N. Itu kesimpulan yang pertama. Kemudian kesimpulan yang kedua, jika ada bilangan pokok yang sama dipangkatkan A pangkat M dikali A pangkat N, maka akan kita dapatkan A pangkat M ditambah N. Kemudian kesimpulan yang ketiga, jika ada bilangan pokok yang dipangkatkan M, dipangkatkan lagi N, maka kita dapatkan A pangkat M kali N. Yang terakhir, jika ada bilangan pokok yang berbeda A kali B pangkatkan N, maka sama artinya A pangkat N dikali B pangkat. Coba permainan menuliskan pepangkatan berikut ini. Ya, kita coba, kita siapkan 1 lembar karton, penggaris, pensil, dan serta uang koin.
ya. Kemudian petunjuknya ada di video ini, dan nanti silahkan kerjakan permainan perpangkat. Maka silahkan kerjakan permainan perpangkatan di samping di buku tugas matematika. Silahkan. Ya. Saya kira itu anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Ya. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan tanya melalui daring. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.